Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Iya, Bapak harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya anak-anak beserta keluarga di rumah dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang ketiga, yaitu tentang Yakub. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita akan mengawalinya dengan berdoa, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyerukan salam Tarakanita. Anak-anak, mari kita serukan salam Tarakanita secara bersama-sama ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes, oke. Nah, anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Tuhan yang baik, hari ini kami mau belajar dari kisah Yakub. Berkatilah kami agar mampu memahami perjuangannya untuk memperoleh berkat dari Allah. Semangatilah kami agar memiliki keteguhan iman dan mampu berjuang untuk mendapatkan berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa. Itu tandanya kita sudah semakin siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, merumuskan peran Yakub dalam karya keselamatan Allah. Yang kedua, memahami sikap yang dapat diteladani dari Yakub dalam mengakui kesalahan. Ketiga, meneladani daya juang Yakub dalam meraih cita-cita. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak nanti bisa dapat mempraktikkan atau dapat merumuskan tujuan pembelajaran ini dengan baik. Oke, anak-anak, Bapak akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Mohon anak-anak disimak ceritanya dengan baik ya. Oke, nah ceritanya Daniel Cabrera, usia 9 tahun, tunawisma di Filipina, belajar memakai lampu. Pendidikan sampai sekarang diakui sebagai faktor menentukan keberhasilan manusia untuk masa depan. Sayang, banyak sekali orang yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah karena faktor biaya dan banyak alasan lainnya. UNESCO memperkirakan ada 61 juta anak-anak di seluruh dunia tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak tahun lalu. Kondisi terburuk dialami anak-anak di kawasan sub-Sahara Afrika.
Karena itu, sangat mengejutkan ketika banyak orang menolak menyerah pada keadaan. Walau miskin, mereka terus berusaha agar bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Tak heran, pengguna Facebook seluruh dunia pekan lalu terharu melihat foto Daniel Cabrera di Filipina yang belajar menggunakan cahaya lampu. Cerita itu sedemikian mengharukan, membuat orang-orang tergerak membantu anak kelas 3 SD itu. Oke, anak-anak, ini adalah cerita Daniel Cabrera ya, yang merupakan tunawisma di Filipina. Nah, dia belajar menggunakan lampu ya. Nah, di situ dia semangat dalam belajar ya, untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, anak-anak juga diharapkan dapat seperti Daniel Cabrera ya, agar anak-anak itu punya semangat dalam belajar, sehingga nanti kalian semua dapat menjadi orang-orang yang sukses ya, dan bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita tadi bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu merupakan bagian untuk merubah kepribadian secara utuh dan menyiapkan masa depannya menjadi lebih baik sesuai dengan cita-cita dan harapan setiap orang. Jadi, anak-anak diharapkan untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh ya, agar apa yang menjadi cita-cita kalian itu nantinya dapat tercapai dengan baik. Nah, melalui pendidikan yang baik, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan itu sangat perlu dipersiapkan sejak dini ya. Sejak kalian kecil itu harus dipersiapkan. Dan sebagai orang tua itu pastinya memiliki tanggung jawab yang penuh untuk menyiapkan masa depan mereka ya, agar menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Nah, anak-anak, orang tua kalian di rumah itu memiliki tanggung jawab yang besar ya, terlebih di dalam pendidikan ya. Agar apa? Ya jelas, agar nantinya kalian itu akan menjadi lebih berguna ya, berguna bagi sesama, bagi orang tua kalian maupun bagi bangsa dan negara kita. Nah, melalui pendidikan yang baik, maka anak-anak itu dapat yang pertama menjadi cerdas dan kreatif. Kemudian membangun karakter, tentunya karakter yang baik ya. Kemudian mampu berinovasi. Selanjutnya mengembangkan talentanya ya. Jelas ya, melalui pendidikan talenta yang kalian punya itu dapat berkembang dengan baik. Kemudian melatih daya juang dan semangat ya. Tentunya dengan melalui pendidikan itu membuat kalian itu membuat daya juang kalian itu semakin baik dan kalian pun juga semangat dalam menjalaninya. Nah, anak-anak, ini tadi penjelasan tentang cerita yang kita bahas. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak anak-anak untuk menyimak satu video, yaitu tentang Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Anak-anak juga bisa membukanya di kitab suci Kejadian bab 27 ayat 1 sampai 40. Oke anak-anak, kita akan melihat video Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya, dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya, dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa."
Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, anak-anak, bagaimana cerita tadi? Sungguh menarik ya untuk kita saksikan bersama. Ya, tadi penjelasan bahwa terdapat video yang antara Yakub dan Esau. Nah, anak-anak, dari penjelasan video tadi bisa kita jelaskan bahwa Yakub percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya dalam hidup yang dialaminya. Dan ia yakin bahwa berkat dari Allah itu selalu membawa kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Nah, jadi anak-anak juga diajar untuk percaya kepada Tuhan, ya, dan yakin bahwa Tuhan itu selalu memberikan kita berkat yang melimpah. Nah, kalau kita yakin, nanti kegembiraan, kebahagiaan, dan kesejahteraan itu akan datang di dalam diri kita. Nah, untuk mendapatkan berkat dari Allah harus disertai perjuangan, meskipun harus berjumpa dengan kakaknya. Anak-anak juga harus, kalau anak-anak mau mendapat berkat dari Allah itu harus disertai dengan perjuangan. Ya, perjuangannya apa? Ya, kita harus rajin berdoa, kita harus berani, percaya diri, ya. Kemudian harus percaya kepada Tuhan, ya. Walaupun ada rintangannya, kita harus yakin, kita harus percaya, sehingga berkat yang dari Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Nah, sebagai orang beriman, kita perlu memiliki keyakinan bahwa kita pasti mampu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, asalkan disertai dengan usaha, kerja keras, dan berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau mendapatkan berkat itu kita harus memiliki keyakinan, harus memiliki keimanan, ya, dan disertai juga dengan adanya usaha, kemudian kerja keras, berlatih terus-menerus, pantang menyerah, ya. Dan yang paling penting kita harus selalu berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Oke, anak-anak, untuk rangkuman materi pada pagi hari ini, yang pertama yaitu Yakub itu adalah merupakan anak bungsu dari Ishak dan Ribka. Jadi Yakub itu adalah merupakan anak dari pasangan Ishak dan Ribka. Nah, ia juga mempunyai kakak, ya, yang tadi kita lihat bahwa kakaknya bernama Esau. Kemudian Yakub itu memiliki tubuh yang berkulit licin, kemudian gemar di rumah untuk membantu ibunya. Sedangkan Esau itu memiliki tubuh yang berbulu dan suka berburu hewan di padang, ya. Seperti yang kita lihat tadi di video bahwa Esau dia berburu masakan untuk ayahnya tadi, ya. Kemudian Yakub ingin mendapatkan berkat anak sulungnya yang akan diberikan oleh ayahnya. Cara yang dilakukannya untuk mendapatkan berkat, kira-kira yang pertama, Ribka membantu Yakub untuk menyiapkan olahan atau masakan daging hasil buruan
untuk diberikan ayahnya. Kemudian yang kedua, Ribka menyuruh Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau ya, dengan menempeli kulitnya dengan kulit anak kambing. Nah, Yakub berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan berkatnya. Jadi anak-anak juga harus bisa seperti Yakub ya. Kalau kalian mau mendapatkan berkat dari Tuhan ya, kalian harus berjuang sekuat tenaga kalian, berusaha sekuat tenaga kalian ya. Nah, kita lanjutkan. Semua orang ingin mendapatkan berkat. Karena apa? Karena berkat itu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita. Kalau kita sudah mendapat berkat, kita juga harus membagikan berkat kepada sesama kita. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah mendapatkan berkat, ya kita harus bagikan berkat itu kepada sesama kita. Ya apa? Biar Tuhan itu akan selalu memberikan kita berkat. Ya, Tuhan tuh senang kalau kita itu membagikan berkat kita kepada sesama kita. Nah, hal penting yang kita pelajari dari kisah Yakub adalah kira-kira apa? Pertama, kita harus berusaha dan jangan lupa berdoa untuk meraih mimpi dan cita-cita. Kedua, kita mendapatkan berkat dari Allah itu secara cuma-cuma. Contohnya berkat kesehatan, bakat, atau kemampuan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, pakailah berkat itu untuk dibagikan pada sesama, ya, sehingga mereka juga dapat merasakan berkat Allah itu, ya. Jadi, berkat yang kalian terima itu bisa berupa kesehatan, kemudian bakat atau kemampuan, dan lain-lain, ya. Nah, jika kalian memiliki bakat atau kemampuan yang lebih, kalian bisa bagikan kepada sesama kalian, ya, agar mereka itu juga dapat merasakan berkat yang kalian terima dari Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri dengan doa penutup, anak-anak, untuk tugas nanti akan Bapak berikan melalui grup kelas kalian ya. Nah, untuk tugas itu Bapak beri waktu juga sampai hari Kamis ya. Jadi tugasnya cuman Bapak beri 1 hari ya. Karena tugasnya cuman dikit ya, jadi tidak usah perlu banyak waktu. Bapak mohon untuk tugas tolong dikerjakan dengan baik ya. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke, anak-anak. Nah, untuk tugas nanti kalau misalkan kurang jelas atau kurang mengerti, kalian boleh langsung tanyakan ke Bapak melalui WA boleh telepon dan sebagainya ya. Nah, itu untuk tugas. Nah, kita sampai di penghujung acara atau pelajaran kita. Mari anak-anak, Bapak mengajak anak-anak untuk menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas bimbingan-Mu dalam belajar hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami perbuatan yang baik untuk selalu berjuang. Ajarilah kami agar mampu berbuat baik kepada semua orang seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat untuk kalian ya. Terlebih agar kalian itu selalu berbuat baik kepada sesama kalian. Nah, anak-anak, pesan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan,
patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Kalau tidak perlu keluar, tidak usah keluar ya, agar kalian itu selalu sehat, selalu dijauhi dari hal-hal yang buruk tentunya. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.